Oke guys, selamat siang. Di sini nama gue Adin Rosidina, biasa dipanggil Adin. Dan di sini gue akan sebagai pembawa acara sebuah podcast. Kita akan kedatangan tamu. Itu bisa dikenalkan bintang tamu kita. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama gue Nini Maula dari Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini dalam podcast ini kita akan berjudul dengan catcalling ya. Ya. Kamu sendiri pernah merasakan catcalling itu sendiri? Kalau dibilang pernah sih pasti pernah yang ngalamin catcalling gitu, pernah dialamin waktu masih sekolah. Oh, sebelum masuk situ ya bisa dikenalkan dulu sih apa sih catcalling itu? Jadi catcalling itu yang berkaitan sama orang dewasa atau bahkan remaja, anak-anak kecil pun juga bisa ngerasain. Kayak contohnya kita gitu lagi di jalan biasa gitu, suka ada yang siul-siul, terus suka ada yang manggil-manggil atau melihat kita secara fisik dengan tatapan yang aneh atau gini dari atas ke bawah, itu udah termasuk catcalling. Oh gitu, jadi catcalling itu seperti itu ya. Jadi bahaya sekali sebenarnya bagi manusia pada umumnya, bagi terutama pada perempuannya. Ya, benar. Karena rata-rata tuh korbannya emang banyak banget dialamin sama perempuan-perempuan. Selama gue sini juga bingung sih, orang itu kenapa ya tujuan dari catcalling itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh kalau tujuan dari mereka ngelakuin catcalling itu karena emang pertama tuh mau cari perhatian dari si korban catcalling ini. Terus emang bisa dibilang juga karena fantasi liar yang ada di otak mereka, jadi mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu benar-benar bukan hal yang baik banget dan bukan yang bisa buat dicontoh. Padahal ya perbuatan catcalling itu sendiri ya sangat merugikan terutama bagi korbannya. Nah, apa sih yang bikin penyebabnya dia pelaku itu membuat terjadi seperti itu kepada korbannya? Pertama sih karena kayak adanya kesetaraan gender, karena yang nganggep tuh si laki-laki ini melihat tubuh si perempuan ini sebagai objeknya dia, itu balik lagi sebagai fantasi liar mereka di pikiran mereka yang menganggap apa yang dia lakuin ke perempuan ini tuh si perempuan ini suka, senang gitu, yang bikin dia jadinya puas sama hal yang dia lakuin. Mungkin emang pikiran udah seperti itu, udah jelek sekali berarti ya. Jelek banget sih. Zaman sekarang ya seperti itu datangnya. Terus menurut lu akibat dari korban itu sendiri seperti apa? Pastinya dari korban tuh bakal ngerasain adanya rasa takut, terus rasa nggak percaya diri. Itu sih yang kedua, itu yang benar-benar kadang suka nyalahin dirinya gitu loh. Padahal sebenarnya tuh dari si korban ini nggak bisa disalahin, pokoknya nggak bisa disalahin karena itu semua kesalahan dari si korban. Memang dari catcalling itu sendiri emang dari pelakunya ya, dasar pelakunya, bukan dari korbannya itu sendiri. Yang gue tahu itu catcalling itu ada non verbal sama verbal. Non verbal itu ya secara tidak langsung dan verbal itu secara langsung. Dan lu sendiri, gue pernah dengar lu pernah menjadi korbannya. Nah itu lu yang non verbal apa yang verbal? Catcalling yang gue alamin tuh secara verbal, berarti yang secara langsung. Oh, boleh dong diceritain bagaimana sih kejadiannya pada saat itu? Jadi awal mula gue ngalamin catcalling itu di sekolah dulu sebelum masuk ke universitas. Jadi di situ posisinya gue sehabis sholat zuhur sama teman kebetulan naik tangga gitu ngelewatin kamar mandi laki-laki gitu kan. Terus di sana tuh ternyata ada rame banget laki-laki di sana. Terus kita berdua jalan dengan keadaan bajunya emang bukan rapet sih, maksudnya enggak yang mencolok atau kayak gimana gitu kegedean. Terus ada salah satu si gerombolan cowok ini, kayak kita udah jalan duluan gitu kan, maksudnya udah berdua ada jalan duluan, terus si cowok ini ada di belakang nengok, pertama kayak manggil nama gue gitu kan. Terus ya, akhirnya salah satunya karena kita juga di situ posisinya nggak nengok sama sekali, nggak ngerespon sama sekali. Terus ada yang teriak kayak ngajakin hubungan seksual secara frontal gitu. Sangat parah berarti ya? Iya, tapi ngomongnya tuh bukan yang gini kayak hubungan seksual ya enggak, tapi dengan kata-kata yang emang frontalnya gitu. Terus kita
kita berdua sebenarnya tuh udah abis sholat gitu kan, abis sholat mau ngomong kata kasar juga udah bikin dosa. Akhirnya kita berdua jalan aja gitu. Dan di situ kebetulan ada satu teman gue yang laki-laki. Gue bilang kalau misalkan kita berdua diteriakin kayak gini-gini gitu. Terus bagian fisik gue juga dilihat gitu loh, di apa ya, diteriakin gitu juga sama salah satu orang itu. Dan alhamdulillah tuh kebetulan sama teman gue yang ini, yang laki-laki ini disamperin. Cuma emang kita salahnya nggak nengok gitu loh, nggak nengok ke belakang. Oh berarti nggak tahu siapa Nggak tahu orangnya. Dan kebetulan di iya. sana juga rame kan orang-orangnya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang ngomong gitu, siapa yang teriakin gitu. Itu kira-kira orang emang sepantaran lu sekolah apa orang bebas atau umum? Kakak kelas. Oh berarti posisinya masih di sekolah itu? Posisinya masih di sekolah, emang lagi istirahat kedua terus diteriakin sama kakak kelas. Kenapa kita bisa panggil kakak kelas? Karena itu gue nanya balik lagi, gue nanya ke teman gue ini, itu siapa? Terus dia jawab dia kakak kelas. Terus akhirnya karena kita panik gitu kan, kita langsung melapor ke siswa. Iya. Terus setelah lu mendapatkan perlakuan seperti itu, awalnya lu kaget gitu ya? Kaget, terus habis itu lu laporan ke kesiswaan guru. Jadi setelah lu laporan ke kesiswaan itu, apa sih tanggapan dari kesiswaan itu terhadap lu? Beberapa guru di kesiswaan itu tentunya marah sih, terus kaget sama perilaku yang dilakuin sama kakak kelas ini gitu. Karena benar-benar kayak nggak dididik gitu loh, dari ucapannya, ngomongannya gitu. Dan setelah gue ngelapor sama temen gue, itu tuh dikasusin, kakak kelas ini dipanggil ke kesiswaan, terus dicari juga sama guru, terus sama teman-teman gue juga nyari. Hari itu juga dia nyamperin ke kamar mandi atas yang kebetulan tuh satu lantai sama kelas gue. Dan emang kalau misalkan dari bawah gitu, pastinya kan gue lagi pindah kelas ya dari bawah, itu tuh kelihatan ada segerombolan laki-laki di sana gitu. Berarti itu ketahuan orangnya pelakunya seperti itu? Nah, untuk pelakunya sampai terakhir, pokoknya sampai kemarin itu nggak ketahuan siapanya. Itu balik lagi karena pas di posisi itu gue sama teman-teman ini nggak nengok ke belakang gitu loh, nggak ngeliat siapa yang ngomong. Jadi seharusnya gue mungkin di posisi itu nengok gitu ke belakang biar tahu pelakunya gitu. Jadi ini setelah di sekolah lu kejadian seperti itu, selanjutnya ada nggak siswa-siswa yang lain melakukan perbuatan seperti itu? Kayaknya ada sih, karena dulu temen gue juga ngalamin hal yang sama. Itu posisinya awal-awal masuk sekolah mungkin dia nggak sama-sama dikasusin gitu, cuma nggak yang sampai separah ini sih. Jadi dulu waktu temen gue ngalamin tuh kayak dianggap malu aja gitu. Karena emang sekolah gue tuh mayoritas laki-laki kan. Jadi waktu itu di saat kejadian itu, salah satu guru gue ada bilang kalau misalkan apa yang gue alami ini tuh hal yang wajar, karena gue sekolahnya banyak laki-laki, jadi gue jadi perempuan tuh harus yang kuat, harus ngelawan. Kalau misalkan di posisi itu gue harus pokoknya ngelawan, ajakin aja gitu kan, pokoknya ditantang aja gitu. Jadi kayak gue sama teman-teman gue agak sedikit mundur gitu loh, kayak gitu, karena dibilang hal yang wajar. Tapi sebenarnya itu tuh bukan hal yang wajar sih. Memang dari sekolah lu sendiri tuh udah seperti itu ya, sudah emang mungkin dari tahun sebelumnya udah ada sering terjadi perbuatan seperti itu. Makanya ya mungkin di luar sana mungkin karena perbuatan catering itu sendiri menjadi terbiasa, maka ya dianggap hal wajar bagi pada umumnya. Menurut lu sendiri ya, apa sih yang pantas orang yang berbuat seperti itu, hukumannya? Untuk hukumannya sih pasti berharap itu yang memang setimpal sama perbuatannya dia kan. Apalagi di Indonesia juga ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu kan, untuk si pelaku-pelaku entah itu catcalling atau kekerasan yang lain, kekerasan seksual lain yang dialami sama perempuan gitu, kayak pencabulan atau sebagainya. Kalau catcalling itu sendiri, apakah sama perundungan atau bullying atau kasus-kasus lain sama nggak? Kalau menurut gue sih antara catcalling, perundungan, dan lain-lain itu beda ya. Karena kalau catcalling ini tuh emang fokusnya ke
keadaan fisik kita gitu kan. Kalau bully atau perundungan yang emang pengen ngejek gitu Oh iya. ya pokoknya Kekurangan dia sendiri ya. Ya kekurangan yang dimiliki si korban atau si siapapun yang dijadiin candaan sama mereka. Sedangkan kalau catcalling ini memang merujuknya ke si objeknya gitu, dijadiin objek si tubuh seseorang ini, entah itu laki-laki atau perempuan, itu juga bisa. Oh iya. Menurut lu cara orang berpakaian itu mengaruh nggak sih kepada catcalling itu sendiri? Menurut gue cara berpakaian sebenarnya nggak ngaruh ya, karena apa sih, perempuan nih rata-rata mau itu dia pakai pakaian secara terbuka atau yang emang rapat gitu kan, rapi gitu, bisa aja ngalamin hal yang serupa gitu catcalling gitu. Ya dengan contohnya gue ambil dari kasus di Indonesia tapi nggak di Jakarta. Waktu itu sempat viral, jadi ada seorang perempuan gitu bercadar. Bayangin perempuan itu bercadar yang memang udah ketutup dengan aurat rapat, itu bisa di catcalling. Jadi sebenarnya untuk cara berpakaian itu juga enggak. Berarti kalau dari kesimpulan lu itu ya emang dari dasar dari pelakunya itu sendiri memang udah ada rasa-rasa otaknya udah terganggu lah, sangat terganggu, emang udah hawanya dan nafsu ke sana ya. Iya, emang pengen apa ya, dia kayak pengen muasin, pengen nanya dia gitu loh, pengen cari perhatian dari si perempuan ini, ngelihat reaksi si perempuan ini ataupun siapapun korban itu, pengen lihat gitu loh, reaksinya kayak gimana, apa nggak, apa seneng gitu, apa dia ngerasa ketakutan atau apa. Jadi menurut lu dari pelaku dan korban ini dari umur berapa sih catcalling itu? Sebenarnya untuk umur tuh nggak bisa ditentuin ya, karena menurut gue anak-anak kecil aja tuh yang masih seumuran 7 tahun atau 5 tahun tuh bisa gitu loh. Dan banyak banget yang kayak manggil-manggil kak gitu, atau sebaliknya kayak kiu-kiu, itu udah termasuk catcalling ya. Dan untuk korban juga sama, itu baik pelaku atau korban tuh nggak bisa ditentuin, nggak bisa dikisarin umur-umurnya berapa, karena pasti baik itu anak kecil, remaja atau dewasa itu bisa juga ngelakuin atau ngalamin hal catcalling ini. Oh gitu ya. Jadi sangat nggak menentukan umur ya berarti. Jadi dari pelakunya itu sendiri dan korbannya itu sendiri. Menurut lu apa sih ajaran atau pendidikan bagi pelaku itu biar dia tidak bisa mengulangi lagi? Pelajaran apa? Pelajaran yang harus diambil, yang harus mereka tahu gitu. Sebenarnya nggak mesti dari pelaku si catcalling ini aja gitu. Masih banyak lagi pelaku yang lain yang emang harus tahu caranya menghargai orang, caranya bikin tempat yang nyaman untuk lingkungan sekitar gitu. Ya pokoknya mesti adanya edukasi sih menurut gue. Ya, pentingnya buat itu ya mungkin dari orang tua biasanya ya, dari orang tua, dari lingkungan terkecil, yaitu orang tua memang sangat berpengaruh bagi anak-anak itu sendiri. Karena kan kita belajar pertama kan dari orang tua, dari rumah. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu tentang itu juga ya akan ruwet terutama ketika dia diajarkan oleh ibunya sendiri. Pelajaran pertama itu ibunya dia sendiri. Jadi ketika lo ngalamin catcalling itu, apa sih yang keluar ucapan dari pelaku itu? Untuk pertama kali yang gue alamin tuh kayak awalnya cuma panggil nama gue Mola. Terus yang dari gue cerita, akhirnya gue ngalamin itu yang ada hubungan seksual. Terus ada juga yang nyebutin salah satu media itu gue pada orang. Secara nggak langsung dia teriak. Manggil buat seperti itu ya. Memang padahal dia udah berpendidikan SMA. Iya, padahal kan di situ kan kita masih pelajar gitu. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Ada, maksudnya kenapa tiba-tiba dia punya pikiran hal yang seperti itu? Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Kenapa itu terucap dari mulutnya dia gitu? Dan menurut lu kan tadi cara verbal ya, ada dari non verbal sendiri lu pernah ngalamin nggak apa yang lain-lain dari ucapan dari pelaku itu? Yang non-verbal. Iya. Untuk yang non verbal sendiri gue pernah ngalamin juga.
lebih tepatnya ya pokoknya nggak baru ini juga, pokoknya gue pernah ngalamin itu posisinya badan gue di screenshot sama salah satu nggak tau lah siapa gitu, di screenshot dan dijadiin bahan objeknya itu, dijadiin objeknya dia. Jadi diomongin, dikirim ke grup laki-laki ya, dan dia nyebutin tubuh gue, dan ada beberapa respon, dan salah satu responnya itu pokoknya dia yang paling kayak seolah-olah dia paling tahu tubuh gue dan tubuh gue, jadi dia nyebutin kalau misalkan kayak gini deh gitu, dengan kata yang sebenarnya tuh bukan hal wajar dan nggak pantas banget sih. Jadi sebelum kita berakhir, lu bisa kasih pesan dan kesan bagi pelaku dan korban supaya perbuatan catcalling itu sendiri ya musnah atau nggak ada lah di dunia ini atau hilang. Jadi gimana sih pesan dan kesan untuk pelaku dan para korban? Untuk korban dulu ya. Iya, untuk korban. Korbannya sih mungkin pada saat itu, maksudnya ketika dia ngalamin di posisi itu, mungkin emang gak gampang banget buat tetap tenang, gak gampang banget buat tetap santai, maksudnya kayak ya udah gitu loh, ya udahin. Tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan diem aja ngalamin catcalling ini, karena kalau misalkan gue didiemin terus tuh akan kebiasaan, dijadiin kebiasaan. Hal yang wajar. Walaupun sebenarnya nggak bisa dengan tenang menanggapinya, tapi sebisa mungkin kita jangan nunjukin diri kita kalau misalnya kita panik, kita takut, jangan tetap bereaksi yang berlebihan, ya tetap harus semangat. Dan kalau bisa lapor. Kalaupun kita di situasi lagi ngalamin, mau itu di sekolah atau di mana, lapor aja, jangan takut buat kalau kita ngelapor nih kayak kita salah, dan jangan kasihan sama pelaku gitu sih. Dan apalagi sekarang itu kan kita udah zaman banget yang kalau ngevideoin tuh udah viral, ngevideoin ini langsung viral. Jadi nggak ada salahnya kita buat ngevideoin si pelaku ini. Pokoknya kita ngevideoin yang bisa dijadiin bukti gitu, buat ngelapor ke pihak yang berwajib, ataupun ya kalau jadi sekarang juga langsung up aja videonya gitu kan, biar viral. Bagi pelakunya sih sebisa mungkin itu jangan terus-terusan otaknya tuh dihabisi dengan fantasi-fantasi yang nggak jelas gitu. Jangan jadiin perempuan itu sebagai objeknya dia gitu, karena perempuan tuh bukan untuk pandangan yang yang jelek gitu, yang objek gitu, bukan. Ya kalau bisa tuh ya sebelum ngelakuin hal yang nggak pantas, hal yang nggak benar tuh dipikir dulu gitu loh. Adanya ya pokoknya itu dipikir-pikir dulu sih, karena ya balik lagi dia kan di rumah tuh pasti ada orang tua, ada yang sama perempuan. Kalau misalkan posisinya dibalikin, pasti dia juga ada rasa nggak terima bagi orang tua itu sendiri. Jadi kalau bisa sih saling menghargai aja. Gitu. Ini dari pengalaman dan dari pesan dari Maula. Jadi bagi gue sendiri ini laki-laki yang biasanya menjadi pelaku, ya mungkin bagi gue, mungkin lu bertambah banyakin ilmu agama, lu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga lu bisa bagaimana belajar menjauhkan diri dari catcalling itu. Lu jauh-jauhilah apabila lu ada hasrat seperti itu, lu pikirin sama Allah bahwa itu adalah termasuk perbuatan dosa. Bahwa lu bisa mengancam, bisa membuat seperti itu, ya bisa merugikan bagi orang lain sendiri, termasuk korban itu sendiri. Karena efeknya tuh benar-benar bukan hilang aja gitu loh. Karena efeknya tuh benar-benar nempel di bawah. Bikin si korban ini itu sebenarnya tuh korbannya bukan cuma perempuan ya, laki-laki juga bisa, tapi kan rata-rata banyak banget perempuan yang ngalamin. Kayak itu tuh bakal ngebekas banget sih. Terus jadinya ada rasa nggak percaya diri gitu, rasa takut buat keluar rumah dan sebagainya. Oke guys, ini demikian tadi kita sudah berbuat podcast seperti itu. Mungkin di luar sana yang bisa melihat video ini sebagai edukasi, sebagai pembelajaran baik bagi pelaku dan korban itu sendiri, agar perbuatan catcalling ini ya benar-benar tiada, kan? Dan juga terima kasih buat Maula yang sempat
datang di podcast ini. Semoga kita mungkin bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih, sampai di sini. Goodbye. Dadah. Dadah.